Bandar judi online rupanya ikut panen besar dari kucuran uang negara yang mengalir ke kaum papa. Bantuan sosial yang gencar digelontorkan di masa Presiden ke-7 Joko Widodo rupanya bocor masuk ke meja judi. Bukannya untuk makan demi bertahan hidup, cuan bansos justru dibelanjakan untuk mendapatkan uang haram dari taruhan. Siapa abai? Adakah pihak yang patut dipersalahkan dari penyalahgunaan uang bansos? Ternyata memang ada nick yang penerima bansos yang juga menjadi pemain judol. Ya, itu 500.000 sekian. Tapi ternyata ada juga nicknya yang terkait dengan tindak pidana korupsi, bahkan ada yang pendanaan terorisme ada. Lebih dari 100 orang itu nicknya teridentifikasi terlibat mengenai kegiatan pendanaan terorisme. Ini sebagai bentuk koreksi, ternyata pendataan terhadap penerima bansos karut-marut. Oleh karena itu Kemensos harus punya tanggung jawab dan Kementerian Keuangan yang menyalurkan juga harus punya tanggung jawab. Yang kalau kita lihat itu ada 10 juta rekening, 10 juta rekening dari PPAT yang salah sasaran. Yang kalau dihitung itu tiap hari negara rugi 500 miliar, setengah triliun bansos untuk judol. Lebih dari 571.000 penerima bansos terindikasi bermain judi online. Nilai transaksinya mencapai hampir 1 triliun rupiah. PPATK pun telah memblokir rekening penerima bansos yang terindikasi bermain judi online. Namun, setelah diverifikasi ulang, masih ada rekening yang kembali diaktifkan pemiliknya. Itu data dari tahun 2024 aja, dan itu baru data dari satu bank, Himbara. Nah, kan Himbara itu ada beberapa bank BUMN ya, yang sekarang sedang berproses ya. Terus kita lakukan analisis, dan hasil analisis sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Bila ada indikasi tindak pidana di sana, maka hasil analisis yang kita dapatkan disampaikan kepada penyidik. Lalu kemudian PPATK juga memiliki kewenangan di dalam hal memberikan rekomendasi. Maka dari itu nanti hasil analisis ini juga kita sampaikan rekomendasi ya kepada pihak terkait, dalam hal ini Kementerian Sosial ya. Selama ini ada 4 jenis bansos yang disalurkan pemerintah bagi warga kurang mampu. Pertama, program Keluarga Harapan. Bantuan ini berupa uang tunai yang diberikan ke keluarga miskin. Kedua, bantuan pangan non-tunai. Nilainya Rp200.000 per bulan yang diberikan ke keluarga penerima manfaat melalui Kartu Keluarga Sejahtera. Ketiga, bantuan langsung tunai mitigasi resiko pangan. Jenis bantuan ini diberikan langsung ke masyarakat yang membutuhkan. Keempat, bantuan sosial beras gratis sebesar 10 kg. Hingga semester pertama 2025 lalu, realisasi bansos mencapai Rp77,99 triliun. Diperkirakan pada semester kedua tahun ini sebesar Rp76,24 triliun, sehingga pada akhir tahun realisasi belanja bansos mencapai Rp154,24 triliun. Mengejutkan sekali buat kita semua, ada ratusan ribu rekening yang ditengarai main judol. Nah, kami tentu ini akan jadikan bahan evaluasi, kita akan dalami, kita akan pelajari secara sungguh-sungguh dan cermat apakah rekening ini dipergunakan oleh penerima manfaat untuk bermain judol secara sengaja, atau hanya dipakai orang lain, atau ini menjadi bagian jaringan. Sangat kita sayangkan sebenarnya kejadian itu disebabkan karena kelengahan, kelalaian, dan seperti ketidakbecusan kita untuk mengelola data itu. Nah, karena itu kepada kepolisian diharapkan bisa mengusut dengan tuntas sehingga tidak terulang kembali hal yang sama untuk penerima bansos yang dikelola oleh Kementerian Sosial RI. Nah, karena itu sekali lagi temuan itu menunjukkan bahwa kita masih sangat lemah ya, dan kemudian tidak mampu melakukan klarifikasi atau screening ya kepada penerima bantuan sosial.
Skandal bansos bocor ke dompet judol tentunya menjadi evaluasi bagi pemerintah, sebab bisa jadi ada data diakali demi memperkaya diri. Atau memang benar-benar terdapat warga miskin penerima bansos mengambil celah memanfaatkan bantuan negara untuk berjudi. Kementerian Sosial yang sepatutnya terus melakukan evaluasi ya, melihat. Karena salah satu dan beberapa anomali yang kita lihat memang rekeningnya itu saldonya besar, tapi dia menerima bansos. Nah, ini kan ada kejanggalan gitu ya. Atau misalnya 5 tahun sampai 10 tahun terus menerus dia menerima bansos. Apakah iya dari tahun ke tahun dia berhak menerima gitu ya? Akan orang tentunya ya tahun pertama mungkin dia tidak bekerja, tapi tahun kedua dia udah mulai bekerja, tentu mungkin dia tidak lagi berhak. Sementara kemudian haknya itu bisa dialihkan ke saudara kita yang lain yang memang membutuhkan. Pada pemerintah yang menyalurkan dana bansos, ini sudah diseleksi atau belum? Sudah mempunyai assessment atau belum? Sehingga sampai salah sasaran. Oleh karena itu dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab, penegak hukum harus proaktif sehingga dana-dana yang dipakai dengan judul dari bansos ini betul-betul tepat sasaran dan memberikan efek jera bagi penerima bansos untuk judi online. Langkah cepat pemerintah memperbaiki penyaluran bansos kini ditunggu agar tiap rupiah yang mengalir ke warga miskin tepat sasaran.